Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Rara Pramesti dengan NIM 210512140037 dari Sistem Informasi 2021A. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan Huygens Ratio Next atau yang biasa disingkat HRN. Beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu ada 6. Yang pertama yaitu pengertian penjadwalan, yang kedua pengertian dari HRN, lalu yang ketiga karakteristik HRN, yang keempat kelebihan dan kelemahan HRN, yang kelima contoh penghitungan HRN, dan yang terakhir yaitu contoh implementasi dari HRN itu sendiri. Untuk bagian yang pertama yaitu mengenai pengertian penjadwalan. Apa sih penjadwalan itu? Nah, penjadwalan adalah kumpulan keputusan dan mekanisme dalam sistem operasi yang memiliki keterkaitan dengan urutan kerja yang akan dilakukan oleh sistem komputer. Yang dimaksud dari pernyataan tersebut adalah penjadwalan memiliki tugas untuk memutuskan proses apa yang harus berjalan, serta kapan proses itu harus dimulai dan sampai menghitung berapa lama proses tersebut akan berjalan. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari HRN. HRN atau Huygens Ratio Next merupakan salah satu strategi penjadwalan dengan prioritas proses yang tidak hanya didasarkan oleh fungsi waktu layanan, tetapi juga dari waktu tunggu proses tersebut. Penjadwalan ini disebut Huygens Ratio Next atau HRN karena prioritas dengan rasio yang tertinggi dalam proses tersebut harus dilayani terlebih dahulu. Misalnya dalam proses tersebut ada proses A dan proses B. Misalkan diketahui proses A tersebut memiliki rasio 2 dan proses B memiliki rasio 3. Maka yang didahulukan atau yang dilayani terlebih dahulu adalah proses B, karena proses tersebut memiliki rasio yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan proses A. Nah, selanjutnya yaitu bagian ketiga mengenai karakteristik dari Huygens Ratio Next. Karakteristik dari Huygens Ratio Next ada 4 nih. Yang pertama yaitu non-preemptif. Non-preemptif ini adalah pemroses tidak dapat mengambil alih atau menyela pemroses lainnya hingga proses tersebut selesai. Misalnya tadi ada proses A dan proses B. Kan yang didahulukan adalah proses B. Nah, proses A itu tidak boleh menyela proses B, jadi harus menunggu proses B itu sampai selesai baru proses A dilayani. Nah, untuk yang kedua yaitu prioritas dinamis. Maksud dari prioritas dinamis ini adalah penjadwalan dengan prioritas yang selalu berubah-ubah secara dinamis sesuai dengan kondisi dari penjadwalan tersebut. Nah, kondisi ini tiap-tiap prosesnya akan dilengkapi dengan prioritas. Lalu yang ketiga yaitu menyempurnakan penjadwalan SJF. SJF ini adalah Shortest Job First. Penjadwalan SJF itu penjadwalan yang mendahulukan job atau proses yang terpendek dahulu.
Lalu yang terakhir dari karakteristik ini adalah waktu tanggap tertinggi harus dilayani terlebih dahulu. Nah, waktu tanggap ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu rasio tertinggi itu sama dengan waktu tanggap dari penjadwalan HRN itu sendiri. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari HRN. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari Huygens Ratio Next. Untuk kelebihannya dari HRN ini ada 2. Yang pertama yaitu memiliki respon time yang cepat. Dan yang kedua, setiap proses mendapatkan layanan yang adil dan seimbang. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu berkemungkinan terjadi overhead karena scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time proses yang akan dijalankan. Nah, karena HRN ini yang didahulukan adalah proses yang memiliki waktu tanggap atau rasio yang tertinggi, maka proses tersebut harus dilayani. Nah, hal tersebut merupakan salah satu tugas juga untuk scheduler karena harus mengetahui atau memperkirakan service time dari proses-proses tersebut. Oke, kita masuk pada bagian contoh penghitungan dari penjadwalan HRN ini. Dalam penjadwalan HRN atau Huygens Ratio Next itu memiliki rumus, yaitu rumus prioritas dengan cara waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan. Nah, untuk prioritas ini akan dihitung dari masing-masing proses. Jadi misalkan ada 3 proses, itu proses 1, proses 2, dan proses 3 akan dihitung nilai prioritasnya. Catatan dari rumus ini adalah proses dengan prioritas tertinggi akan dilayani terlebih dahulu. Prioritas ini sama dengan waktu tanggap ataupun rasio tertinggi yang saya jelaskan sebelumnya. Berikut adalah contoh dari penghitungan HRN. Dapat dilihat dalam tabel, yaitu ada 3 proses, P1, P2, dan P3. Untuk P1 memiliki waktu datang 0 dan waktu layanan 6 milisecond. Lalu untuk P2 memiliki waktu datang 5 dan waktu layanan 4 milisecond. Untuk P3 memiliki waktu datang 3 dan waktu layanan 5 milisecond. Nah, karena P1 ini datang terlebih dahulu, maka ia akan dilayani terlebih dahulu. Bentuk dari Gantt chart sendiri dari P1 dapat dilihat dalam slide yang nampak di layar Anda, itu dari 0 sampai 6. Nah, dari proses P1 tersebut dapat diketahui waktu tunggu sementara untuk P2 dan P3. Untuk waktu tunggu dari P2 yaitu 6 didapatkan dari waktu layanan P1. 6 dikurangi 5 merupakan waktu datang dari proses 2 atau P2. Maka waktu tunggu dari P2 adalah 6 dikurangi 5 yaitu 1. Sedangkan untuk P3 yaitu 6 dikurangi 3 karena waktu datangnya 3, maka 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Setelah kita mengetahui waktu tunggu dari masing-masing proses, maka selanjutnya adalah menghitung prioritas dari proses-proses tersebut. Untuk prioritas dari P2 itu sama dengan 1 ditambah 4 dibagi 4. 1 adalah waktu tunggu dari P2 dan 4 adalah waktu layanan dari P2 tersebut, maka hasilnya adalah 1,25. Sedangkan untuk P3 itu hasil prioritasnya yaitu 3 ditambah 5 dibagi 5, yaitu 1,6. Dari hasil prioritas
kedua proses tersebut dapat dilihat bahwa P3 memiliki waktu atau prioritas yang tertinggi yaitu 1,6. Maka setelah P1 selesai akan dilanjutkan oleh P3. Lalu lanjut P2. Nah, bentuk gancar dari proses HRN pada kali ini yaitu P1, P3, lalu P2. Untuk waktu tunggu sendiri dari P1 itu 0 karena dia datang pertama jadi tidak menunggu. Lalu untuk P2 11 ini didapatkan dari waktu layanan P1 dan P3 yaitu 6 tambah 5 sama dengan 11. Lalu untuk P3 yaitu 6 merupakan waktu layanan dari P1. Nah, rata-rata dari hasil penjadwalan HRN ini yaitu waktu tunggu dibagi oleh jumlah proses. Maka ditemukan rata-ratanya yaitu 0 ditambah 11 ditambah 6 dibagi 3 sama dengan 5,6 milisecond. Nah, itu tadi adalah rata-rata dari penghitungan HRN atau rata-rata waktu tunggu dari masing-masing proses dari penjadwalan Higgs Ratio Next. Selanjutnya yaitu contoh implementasi dari HRN ini. Nah, contoh implementasi dari penghitungan HRN saya mengambil contoh yaitu seorang koki mendapatkan beberapa pesanan kue yang direkap dalam bentuk tabel di bawah ini. Nah, beberapa pesanan kue yang diterima oleh koki ini yaitu wedding tart, pie, dan muffin cake. Nah, untuk wedding tart sendiri dimisalkan dia P1 memiliki waktu datang 0 dan waktu layanan 8. Lalu untuk pie dimisalkan dia P3 memiliki waktu datang 4 dan waktu layanan 6. Dan untuk muffin cake dimisalkan dia menjadi P2 lalu memiliki waktu datang 2 dan waktu layanan 4. Nah, dari tabel sebelumnya dibentuk tabel seperti ini setelah diurutkan prosesnya yaitu P1, P2, dan P3. Nah, untuk P1 sendiri karena dia waktu datangnya 0 atau datang paling pertama, maka dia akan diproses terlebih dahulu. Maka bentuk gancarnya adalah seperti itu, 0 hingga 8. Nah, untuk P2 dan P3 akan dihitung waktu tunggu sementaranya. Untuk P2 yaitu 8 ini adalah dari waktu layanan P1. Dan untuk duanya yaitu didapatkan dari waktu datang P2. Maka untuk waktu tunggu sementara dari P2 itu 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Sedangkan untuk P3 yaitu 8 dikurangi waktu datangnya dari P3 yaitu 4. Maka 8 kurangi 4 sama dengan 4. Setelah diketahui waktu tunggu sementara dari dua proses tersebut, maka akan dihitung prioritasnya untuk mengetahui proses mana yang akan dijalankan setelah P1 selesai. Nah, rumusnya masih sama dengan contoh sebelumnya, yaitu prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan. Untuk P2 memiliki waktu tunggu 6 dan memiliki waktu layanan 4. Maka prioritasnya yaitu 6 ditambah 4 dibagi 4 yaitu 2,5. Sedangkan untuk P3 yaitu 4 memiliki waktu tunggu 4 dan waktu layanan 6. Maka prioritasnya yaitu 4 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 1,6. Dapat dilihat bahwa prioritas antara P2 dan P3 itu lebih besar P2 sebesar 2,5. Maka proses yang akan dijalankan setelah P1 yaitu P2 dengan prioritas 2,5 lalu P3 dengan prioritas 1,6. Nah, bentuk gancarnya untuk proses ini adalah
P1, P2, lalu P3. Setelah itu dapat disimpulkan waktu tunggunya, yaitu P1 0, P2 8. 8 ini dari waktu layanan P1, dan untuk P3 mendapatkan waktu tunggu 12 yang didapatkan dari waktu layanan P1 dan P2, yaitu 8 ditambah 4. Nah, untuk rata-ratanya sendiri itu rumusnya masih sama dengan sebelumnya, yaitu waktu tunggu dibagi jumlah proses. Waktu tunggunya di total yaitu 0 ditambah 8 ditambah 12, lalu dibagi jumlah prosesnya yaitu 3. Maka 20 dibagi 3 sama dengan 6,6. Nah, itu tadi beberapa penjelasan saya mengenai penjadwalan HRN atau High Gas Ratio Next. Apabila ada kekurangan maupun salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.